Subhanallah. 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan keafiatan, diberikan umur panjang, diberikan sehat wal afiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'inda quti yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau pada pagi hari seseorang dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, tidak ada bencana, alhamdulillah. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa indahu quti yaumih mu'afan fi jasadih, dan dia memiliki keafiatan dalam jasadnya. Artinya dia masih sehat. Alhamdulillah sehat wal afiyah. Setelah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa indahu quti yaumih, dan dia memiliki daripada harta pada hari itu, atau memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka dia sama saja mendapatkan keutamaan daripada dunia dan seisinya, seakan-akan Allah berikan dia dunia dan seisinya. Kita hari ini alhamdulillah dari pagi sampai sekarang Allah berikan apa? Allah berikan keamanan. Ada perang di Gorontalo? Tidak ada. Aman berarti ya? Aman. Mu'afan fi jasadih, diberikan keafiatan di jasad kita. Alhamdulillah sehat. Walaupun ada sakit-sakit, tapi sakit-sakit tidak terlalu parah, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Wa inda quti yaumih, dia memiliki makanan pada hari itu. Tiga hal ini. Maka kata Nabi, kalau orang sudah diberikan tiga hal ini, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dia itu sudah diberikan seluruh dunia ini dan isinya semua. Jadi diberikan dunia dan seisinya. Padahal ini tiga nikmat ini. Maka kita syukur kepada Allah. Bukan hanya tiga nikmat ini Allah kasih sama kita, semua kan? Ya, diberikan kita nikmat bisa mendengar, bisa melihat, bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan selama itu masih dalam kategori di dalam syariat Islam. Taib, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah bisa mencintai dan mengikuti mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah masuk di pembahasan tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid, orang yang sholat kemudian masuk ke masjid, apakah dia disunahkan tahiyatul masjid atau tidak? Maka jawabannya tetap disunahkan tahiyatul masjid. Nabi SAW sampaikan dalam hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatin. Ketika kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk sampai kalian sholat dua rakaat dulu. Jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu. Adapun orang yang misalnya dia bilang saya tidak mau sholat 2 rakaat, ya misalnya langsung mau hadir kajian, tidak sholat 2 rakaat, maka kata para ulama tahiyatul masjid itu bisa digantikan dengan subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dibaca 4 kali. Dibaca 4 kali. Misalnya ada kajian, kita langsung datang, langsung mau duduk. Nah, maka kalau kita langsung mau duduk, tidak mau tahiyatul masjid, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Nah, ini menggantikan kedudukan daripada tahiyatul masjid. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagaimana jikalau seseorang sudah terlanjur duduk? Sudah terlanjur duduk. Apakah masih bisa dia tahiyatul masjid? Artinya dia lupa. Masuk ke masjid memang dia lupa untuk tahiyatul masjid, langsung duduk. Astagfirullah, saya belum tahiyatul masjid. Maka di sini boleh tidak dia tahiyatul masjid? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah datang satu orang ke dalam masjid. Waktu itu Nabi sementara khutbah Jumat. Ada satu orang datang langsung duduk. Nabi SAW sampaikan, apakah kamu sudah sholat? Maka dia katakan, la ya Rasulullah, saya belum sholat. Kata Nabi SAW, salli raka'atain, bangunlah kamu kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini adalah anjuran kepada kita untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, ada yang tanya, kemarin banyak kasus kita dapatkan, misalnya seperti sholat di musolla, sholat tahiyatul masjid di musolla. Ya, sebagian kita membedakan antara musolla dan masjid. Kalau di Jawa itu banyak, ada langgar, ada musolla, ada apa lagi? Apa lagi di Jawa? Hah? Suraun. Ya, ada masih di Jawa. Nah, jadi ini nama-nama yang ada di Jawa, nama-nama tempat ibadah. Maka jemaah sekalian, bagaimana cara kita membedakan antara tempat yang bisa tahiyatul masjid dan tempat tidak ada tahiyatul masjid? Kalau di Arab beda. Di Arab itu ada 2. Ada namanya jami', ada namanya masjid. Kalau jami' itu ada sholat Jumatnya. Kalau masjid itu tidak ada sholat Jumat. Kalau kita orang punya sembarangan, mau jami' mau masjid, sholat Jumat ada semua, ya kan? Tidak ada bedanya. Tapi kalau di Arab itu beda antara masjid dan jami'. Kalau masjid itu sholat 5 waktu ada, jami' juga sholat 5 waktu ada. Tapi bedanya antara jami' dan masjid, jami' itu ada sholat Jumat, sedangkan masjid tidak ada sholat Jumat. Itu bedanya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa pengertian masjid? Artinya begini ya, nama itu bisa saja berbeda, tapi kita harus tahu apa itu pengertian masjid. Nah, pengertian masjid disampaikan oleh para ulama. Masjid itu adalah bangunan yang diniatkan secara wakaf, ya. Bangunan yang diniatkan secara wakaf untuk ibadah. Bangunan yang diniatkan secara wakaf untuk ibadah. Itu pengertian masjid. Maka tahiyatul masjid, selagi itu tanah, selagi itu bangunan diniatkan wakaf atau diniatkan secara wakaf untuk ibadah, maka di dalamnya ada tahiyatul masjid. Mau terserah apa namanya, mau namanya musolla, mau namanya langgar, mau namanya surau, terserah. Yang penting dia bangunan yang diniatkan secara wakaf untuk ibadah. Selesai urusan. Jadi pengertian ini langsung kita pahami, oh berarti musolla kalau sudah diwakafkan maka dia tetap ada tahiyatul masjid. Selesai. Nah, beda dengan kalau di kantor. Misalnya seseorang yang di kantor. Di kantor kan ada musola kan? Nah, musola ini apakah itu diwakafkan? Tidak, sedangkan DP bangunan sewa semua, misalnya. Bangunan sewa. Di dalam ada kantor kan? Di dalam kantor ada musola. Apakah musola itu bangunan yang diwakafkan? Ya, bangunan yang diniatkan secara wakaf untuk ibadah? Tidak. Tapi dia hanya bangunan untuk sholat. Wakaf? Tidak. Berarti tidak ada tahiyatul masjid. Selesai. Saya difahami ya? Baik. Masjid Bakri. Masjid Bakri ini apakah termasuk bangunan yang diniatkan secara wakaf atau tidak? Wakaf. Iya kan? Ini diniatkan secara wakaf. Berarti ada tahiyatul masjid. Oke.
Nah, itu penjelasan singkat daripada tahiyatul masjid. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mengenai masalah tahajud. Salat tahajud. Nah, apa itu salat tahajud? Salat tahajud itu adalah salat yang dilakukan pada malam hari. Ya, yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur. Salat yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur. Ya. Atau salat tahajud juga ini termasuk daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu banyak jamaah ya. Qiyamul lail itu kata para ulama, yang penting dia beribadah pada malam hari. Mau dia baca Quran, itu disebut qiyamul lail. Nah, salah satu daripada ibadah qiyamul lail adalah tahajud. Adalah ibadah tahajud. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-tahajjudu asluhu salatu fil laili ba'da an-naum. Salat tahajud itu pada asalnya adalah salat malam setelah tidur. Salat malam setelah tidur. Jadi kalau ada ibadah yang dilakukan ya tidak tidur terlebih dahulu, ibadah tidak tidur, tapi dia lakukan pada malam hari tapi tidak tidur, maka apakah ini disebut dengan tahajud? Jawabannya tidak, tapi qiyamul lail. Itu kata para ulama. Ibadah pada malam hari. Ya kan? Qiyamul lail ibadah pada malam hari. Dia tidak tidur, disebut tahajud? Tidak. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya sama antara qiyamul lail dengan tahajud, berarti apa bedanya dong pahalanya? Saya tanya, mana yang lebih setengah mati? Tidak tidur atau tidur? Hah? Mana yang lebih sulit untuk sholat? Pas mau tidur, kemudian bangun, atau tidak tidur sama sekali? Tidur. Mau bangun itu yang lebih setengah mati. Jadi harus dibedakan dong pahalanya ini dengan pahala qiyamul lail biasa. Oke, qiyamul lail itu dia secara umum, artinya ibadah yang dilakukan pada malam hari. Sedangkan tahajud adalah ibadah yang dilakukan pada malam hari tapi setelah tidur. Nah, di situ kata para ulama membedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Taib, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ar-Ramli, ya, beliau wafat pada tahun 1004 Hijriyah, ulama yang sangat luar biasa dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau menyebutkan definisi daripada tahajud dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau katakan wa huwa tanaffulu lailan ba'da an-naum. Apa itu tahajud? Tahajud itu adalah ibadah sunnah pada malam hari setelah tidur. Tidur dulu. Ya. Banyak ya keutamaan daripada salat tahajud ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya, itu keutamaan daripada tahajud. Maka pada sebagian malam hari itu kita salat tahajud. Ya, diperintahkan oleh Allah, salat tahajudlah. Itu sebagai ibadah sunnah. Ya, ibadah tambahan bagimu. Ya, mudah-mudahan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi orang kalau ingin diberikan sukses dunia akhirat, diberikan makom yang tertinggi, makom yang terpuji, kedudukan yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat, maka dengan apa? Tahajud. Dengan tahajud. La ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, dari hadis lain juga disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus salati ba'dal mafruḍah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Salat fardu 5 waktu bagus, afdal. Setelah salat 5 waktu yang paling afdal adalah salat malam, termasuk salat tahajud. Baik. Kemudian dari hadis lain juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Nabi Muhammad bersabda, kerjakanlah salat sunnah pada malam hari, kata Nabi. Fa innahu da'abus salihin qablakum. Sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Dan sesungguhnya ya, dari salat malam itu termasuk bentuk takarrub kita atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian wa mukaffirun lisayyi'at, dan juga dengan salat malam itu menghapus dosa, wa manhatun anil itsm, dan mencegah daripada perbuatan dosa. Jadi salat malam itu menghapus dosa dan mencegah kita untuk berbuat dosa. Ya, bukan hanya menghapus dosa tapi mencegah untuk berbuat dosa. Nah, itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Asma binti Yazid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal yuhsyarun nas fi sa'idin wahid yaumil qiyamah fayunadi munadin fayaqul. Ketika itu nanti Allah akan kumpulkan manusia dalam satu tempat yang sangat luas di hari kiamat, maka akan terdengar suara panggilan yang mengatakan ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana mereka orang-orang yang badan dia itu terhindar dari tempat tidur. Ini maksudnya apa? Orang yang bangun malam. Ini disebutkan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, mereka itu selalu menghindarkan badan mereka daripada kasur. Nah, maksudnya bangun tahajud. Mana mereka ini? Mana kata Allah? Fayaqumun wa huwa qalil. Kata Nabi SAW, maka orang-orang itu yang bangun tahajud semuanya berdiri karena dipanggil sama Allah. Tapi kata Nabi, wahum qalil, dari mereka sedikit. Jadi yang bangun tahajud ini memang sedikit. Jadi sekian banyak daripada umat Nabi Muhammad, kata Nabi, ya, ketika dipanggil sama Allah orang-orang yang tahajud, yang bangun itu, yang berdiri ketika menyeru panggilan Allah hanya sedikit orangnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, insyaallah. Tidak tahu mana ini. Yang banyak tidak ada, orang yang sedikit insyaallah ya. Walaupun tidak dapatkan itu, insyaallah kita termasuk daripada orang yang dipanggil sama Allah. Kemudian dikatakan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka ini yang qiyamul lail, yang bangun tahajud, masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, khalas. Tanpa mau timbang mana yang dia punya amalan, khalas. Bagaimana? Kurang, masuk neraka, enggak. Ini tanpa hisab, ente qiyamul lail, khalas, ala tul ila surga, ila jannah. Selesai. Masya Allah. Jangan sampai cuma masuk di surga-surgaan. Soalnya ada surgaan. Kata para ulama, katanya kalau ulama itu mengajak kepada surga, kalau ulama-ulamaan mengajak kepada surga-surgaan. Berarti surga yahanuk, surga pura-pura. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Salam. Beliau, Nabi Muhammad bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, beri makanlah kalian kepada fakir, kepada orang miskin, kepada tetangga. Wasilul nas, wasilul arham, ya, dan salat malamlah kalian, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bil lail wan nasun niyam, dan salat malamlah kalian ketika manusia tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, tadkhulunal jannata bisalam, maka masuk surgalah kalian dengan penuh keselamatan. Nah, ini keutamaan daripada qiyamul lail. Jadi memberikan salam, memberi makan, kemudian yang ketiga adalah menyambung silaturahim, dan salat malam ketika manusia tertidur lelap, kita akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Sekarang berbicara masalah hukum, para ulama mengatakan bahwasannya hukum qiyamul lail atau tahajud itu adalah sunnah muakkadah. Ya, mayoritas para ulama dari kalangan 4 madhab mengatakan salat tahajud itu adalah sunnah muakkadah, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau katakan, amma hukmu al-mas'alati fa qiyamul lail sunnatun muakkadatun. Berbicara tentang masalah hukum salat tahajud ini, maka ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah, ya, atau qiyamul lail disebut. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu taala, beliau wafat pada tahun 974 Hijriah. Beliau katakan, wa yusannu tahajjud ijma'an, dan disunahkan tahajud itu kesepakatan para ulama. Wa huwa tanaffulu lailan ba'da naum, yaitu salat malam atau salat sunnah setelah pada malam hari,
dan ketiga setelah tidur. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya daripada keutamaan daripada salat ini, saya sudah jelaskan tadi. Intinya di sini ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Kita ini kan sering dengar sunnah, ada sunnah muakkadah, tapi mau ditanya apa sunnah muakkadah? Wallahu a'lam bissawab. Yang penting sunnah muakkadah. Apa itu? Wallahu a'lam. Penting sunnah. Padahal beda antara sunnah muakkadah dengan sunnah ghaira muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang ditekankan, atau sunnah yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunnah muakkadah. Sedangkan sunnah ghairu muakkadah adalah sunnah sebaliknya, artinya yang tidak dikukuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang berbicara masalah jumlah rakaat. Berapa jumlah rakaat salat tahajud? 8, 12, 9, berapa? Nah, di sini kita lihat ulama berbeda pendapat. Yang pertama, para ulama itu sepakat dulu ya. Kesepakatannya paling sedikit tahajud itu 2 rakaat. Itu sepakat semua. Paling sedikit jumlah rakaat tahajud berapa? 2 rakaat. Itu sepakat ulama. Tidak ada perbedaan khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Yang menjadi perbedaan pendapat, berapa jumlah paling banyak sholat tahajud? Ini menjadi pendapat perbedaan mereka. Dari kalangan ulama madhab Imam Abu Hanifah, ya, mengatakan bahwasannya maksimal itu 8 rakaat. Aktsaruhu 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Itu madhab Imam Abu Hanifah, tidak boleh tambah. Halas 8 rakaat paling maksimal. Dari kalangan madhab Maliki mengatakan bahwasannya maksimal itu 10 atau 12, 10 atau 12 maksimal. Itu dari kalangan madhab Imam Maliki. Dari kalangan madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasannya tidak ada batasan maksimal sholat tahajud. Batasan rakaat tidak ada. Mau bikin 1000, 2000, 3000, 4000, fadhal. Silahkan, terbuka luas. Tidak ada jumlah rakaat. Justru itu para sahabat, bukan sahabat ya, tabi'in, itu mereka melakukan sholat malam sampai 1000 rakaat. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Itu beliau melakukan tahajud, sholat malam, itu 1000 rakaat. Ada misal 1000 rakaat? Tidak ada. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Di situ Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, tidak ada batasan. Ya, karena kenapa tidak ada batasan? Karena sholat tahajud itu termasuk sholat mutlak, sholat yang tidak ditentukan. Yang penting dia qiyamul lail, sholat malam. Tidak ada jumlah rakaatnya, terserah mau bikin berapa rakaat. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama kita mengenai masalah tahajud ini. Nah, Anda ikut yang mana? Terserah. Tidak ada batasan minimal, maksimal, tidak ada batasan maksimal ya. Itu pendapat dari 2 ulama, yaitu madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan masing-masing memiliki landasan dalil. Di situ dikatakan oleh Al-Imam Ar-Ramli dari kalangan madhab Syafi'i, beliau menyebutkan bahwasannya wala hasara li naflil mutlaq, tidak ada batasan jumlah rakaat maksimal dalam solat tahajud, solat mutlak tidak ada. Wa huwa alladhi la yataqayyadu biwaqtin wala sabab, ay la hasara li adadihi wala li adadi rakaatihi, yaitu solat yang memang tidak terikat dengan waktu. Solat tahajud kan penting malam hari. Kapan? Penting malam. Kan mutlak dia, malam hari. Mau lakukan jam berapa ya terserah. Mau awal waktu boleh, fadhal. Mau lakukan pertengahan waktu boleh, sampai terakhir malam, sepertiga malam terakhir, fadhal, silahkan. Ya. Maka tidak ditentukan jumlahnya, terserah. Itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Nawawi mengatakan wa min naflil mutlaq qiyamul lail.
Contoh daripada sunnah mutlak itu adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail termasuk salat mutlak. Ini penting ini. Wa idza kana ba'da naumin walau fi waqtil maghrib wa ba'da fi'l al-isya taqdiman yusamma tahajjudan. Seseorang misalnya musafir. Dia waktu maghrib ketika waktu maghrib dia jamak takdim ke waktu isya. Berarti dia sudah sholat isya ya. Karena syarat untuk orang tahajud itu harus sudah sholat isya. Kalau belum sholat isya bukan tahajud. Jadi habis sholat isya, habis sholat maghrib dia jamak takdim ke isya. Setelah isya, padahal masih waktu maghrib, dia langsung tahajud. Boleh tidak? Boleh. Tapi belum masuk isya, tidak masalah kan dia sudah sholat isya. Tapi waktunya masih waktu maghrib, tidak ada masalah. Penting saya sudah sholat isya. Karena syaratnya harus sudah sholat isya. Dan selesai. Itu disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Justru itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh para ulama, kapan waktu pelaksanaan sholat tahajud itu. Pelaksanaan sholat tahajud itu luas ya, terbentang luas, mulai sejak waktu dari setelah isya sholat tahajud itu dari setelah waktu isya sampai kapan? Sampai waktu sholat subuh. Itu sholat tahajud punya waktu. Dari habis isya sampai sholat subuh. Cuman ada waktu yang istimewa. Waktu sepertiga pertengahan, sepertiga akhir daripada malam terakhir. Maka juga ini yang disampaikan. Di situ Al-Imam dalam kitab Al-Majmu' Hasyiyah, Imam Syiribul Malsili ini beliau mengatakan, beliau mengatakan bahwasannya yadkhulu waqtu tahajjud yadkhulu waqtul isya wa fi'luha. Masuknya waktu tahajud itu yaitu masuk waktunya isya dan setelah mengerjakan salat isya. Wala yakfi dukhulu waqtul isya min ghairi fi'liha, dan tidak boleh hanya cukup dengan masuk waktu salat isya tanpa salat isya langsung tahajud, tidak boleh. Harus salat isya dulu kemudian tahajud. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syibra Malisi namanya. Asy-Syibra Malisi, setengah mati namanya memang. Asy-Syibra Malisi. Saya waktu belajar ini namanya tak salah-salah. Al-Imam Asy-Syibra Malisi. Asy-Syibra Malisi, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Juga disampaikan oleh waktu yang paling afdal itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwasannya yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ya setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sudah masuk kepada sepertiga malam terakhir, maka Allah akan berkata, man yad'uni fa astajibu lah, barang siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Man sa'alani fa'atitu, atau dikatakan fa'ati, saya akan berikan kepada dia. Ya, man yastaghfiruni fa'aghfirulah, barang siapa yang minta ampun kepada aku maka aku akan ampuni dia. Ini yang disampaikan oleh waktu yang paling afdal oleh Nabi Muhammad. Lihat, istilah qiyamul lail ini lebih umum dibandingkan istilah tahajud. Tahajud lebih khusus. Ya, istilah qiyamul lail lebih umum, jadi semuanya masuk. Apa arti qiyam? Mendirikan al-lail atau menghidupkan malam. Jadi semuanya masuk di situ kan, menghidupkan malam. Tahajudnya, witirnya masuk di qiyamul lail bahasanya. Tapi tahajud ini khusus, ibadah sendiri kata para ulama. Di situ dikatakan kalau tahajud itu, khususkan tahajud ini syaratnya harus bangun tidur. Tidak bisa tidak tidur kemudian dia katakan saya tahajud. Kalau ada yang beribadah misalnya pada malam hari kemudian dia tidak tidur, berarti dia hanya masuk di qiyamul lail.
Kalau ada yang melakukan tahajud atau yang melakukan ibadah setelah tidur, maka itu disebut dengan tahajud. Apakah disebut qiyamul lail juga? Iya. Karena menghidupkan malam. Berarti kalau qiyamul lail ini umum, sedangkan tahajud itu lebih khusus. Allahu taala alam. Masya Allah. Boleh enggak sholat tahajud berjamaah? Banyak di masjid-masjid sholat tahajud berjamaah kan? Masjid kampus, Masjid Bakri, sholat tahajud berjamaah. Beberapa masjid yang ada di Gorontalo sholat tahajud berjamaah. Boleh tidak? Pada asalnya sholat tahajud itu dia memang sendiri. Pada asalnya. Tapi memang tidak ada masalah kalau berjamaah. Ya, pada asalnya memang sendiri. Para sahabat itu sholat tahajud sendiri, ibadah di rumah mereka ibadah. Nah, maka di sini pada asalnya tidak ada perintah untuk jamaah. Paham ya? Tidak ada perintah untuk jamaah. Tapi kalau kita ingin melakukannya dengan jamaah tidak ada masalah karena tidak ada larangan di dalamnya. Bisa difahami ya? Ya. Justru itu orang yang melakukan tahajud secara berjamaah pernah tidak di zaman Nabi? Pernah sebenarnya. Salah seorang sahabat, ya, Hudzaifah itu pernah menjadi Hudzaifah ibnul Yamani, pernah menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Pernah menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Dia pernah waktu itu datang pada malam hari di belakang Nabi. Nabi Muhammad SAW sholat tahajud. Ya. Nabi Muhammad itu kalau menjadi imam bacaannya pendek. Sesuai dengan sabda beliau, kata Nabi SAW, "Idza umma ahadukumun nas falyukhaffif." Kalau kalian menjadi imam bagi manusia, maka ringankanlah sholat kalian. Jangan sholat, Masya Allah dia baca Al-Baqarah. Dia kasih kalar semua. Jangan, ketika kita jadi imam, sedikit yang kita baca. Falyukhaffif, kata Nabi, diringankan bacaanmu. Fa inna fihimus shaghir, karena di belakang kamu itu ada anak kecil. Wal kabir, ada orang tua, orang besar. Was saqim, ada orang sakit. Ada orang yang punya hajat. Kata Nabi Muhammad, wa idza shalla ahadukum bi nafsihi falyutawil ma syaa. Kalau kamu salat sendiri, maka panjangkan sesuka hatimu. Dia mau baca Al-Baqarah, Al-Imran 15 juz, ente baca, fadhal, silahkan. Kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah jangan. Karena di belakang itu orang punya hajat. Banyak hajat di belakang orang-orang. Kadang-kadang habis sholat langsung juga berdiri. Karena imamnya terlalu lama mungkin. Iya kan? Kasihan dia punya hajat, punya kerjaan di luar. Maka di sini kalau sholat sendiri silahkan dipanjangkan. Pernah kejadian Nabi Muhammad sholat sendiri. Nabi Muhammad sholat sendiri, tapi ada sahabat yang ingin sholat bersama Nabi di belakang. Ikut bersama Nabi. Nabi baca apa? Nabi buka surat Al-Baqarah. Dilanjutkan surat Al-Imran. Waktu baca surat Al-Baqarah, Hudzaifah ibnul Yamani mengatakan begini, oh kayaknya insyaallah habis Al-Baqarah semua ruku Nabi Muhammad. Ini dalam hadis ya, Ma. Akhirnya apa? Ternyata Nabi Muhammad tidak ruku. Beliau langsung lanjut, Bismillahirrahmanirrahim, masuk baca surat Al-Imran. Kata Hudzaifah, oh mungkin habis Al-Imran semua ruku Nabi. Ternyata Nabi Muhammad sambung lagi baca surat An-Nisa, masyarakat pertama itu. Ada yang bisa? Orang punya andalan juga. Inna a'tayna kal kautsar. Dengan qul huwallahu ahad. Ini kita sampai surat andalan. Atau wal 'asri innal insana lafi khusrin. Ada orang yang kadang-kadang sudah ya panjang-panjang. Kalau seandainya kita lagi sholat itu, kalau tidak hafal, terlalu kuasai ayatnya, jangan dulu. Dibaca dulu, kasih lancar. Kalaupun misalnya dia ingin baca, kemudian sudah tersalah, balik satu kali boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah balik ketiga kali jangan. Lebih ganti surat juga, jangan paksa. Ini kadang-kadang kita kalau sudah tersalah, sudah di pertengahan ayat tersalah kan, dia balik ulang. Misalnya dibaca surat Wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka min. Dia sudah baca wala saufa. DP makmum di belakang juga tidak hafal. Wala saufa. Makmum di belakang bilang Allahu Akbar saja, khalas, sudah cukup. Ada kisah nyata ini jemaah sekalian di daerah Manado. Dia sholat, akhirnya di pertengahan dia lupa ayatnya. Apa yang dilakukan? Ternyata balik lagi ke ayat yang pertama. Makmumnya sabar. Ketika baru diulang kedua kalinya, tapi berhenti lagi di situ. Tidak bisa terlanjut.
Akhirnya makmum di belakang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Tapi dia tetap ngotot. Dia balik yang ketiga kalinya. Coba yang ini. Padahal ganti saja suratnya. Sudah dia berjalan, di pertengahan lagi tak berhenti. Langsung satu makmum bilang kulhu, kulhu, kulhu. Disuruh ganti surat kulhu Allahu ahad. Itu saya baca surat panjang-panjang. Sudah kulhu saja. Selesai, langsung rukuk kita sama-sama. Nah ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara daripada ayat yang kita tidak hafal kita paksakan supaya baca sampai selesai. Ya, sebenarnya surat Al-Ikhlas ini surat paling ikhlas. Karena orang kalau baca itu pasti tidak mungkin riya. Bisa ada orang baca surat Al-Ikhlas bawa riya? Mau dibaca surat Al-Ikhlas riya? Kalau jadi imam kau baca surat Al-Ikhlas riya tidak? Riya tidak? Di situ kasih nama surat Al-Ikhlas. Kenapa kok Al-Ikhlas? Karena orang baca di dalam surat tidak mungkin riya. Pasti ikhlas hatinya. Ada orang baca surat Al-Ikhlas riya. Coba lihat anak baca surat Al-Ikhlas ini ya. Qul huwallahu ahad. Mau sombong dia? Tidak. Coba kalau orang baca surat Al-Baqarah. Oh, panjang surat ini. Orang-orang kan takjub di belakang kan. Jadi ada sifat riya dalam hati. Tapi kalau Al-Ikhlas, mau bikin apa mau sombong nih Al-Ikhlas? Ada DP riya, tidak ada DP riya di dalam surat Al-Ikhlas. Yaitu surat Al-Ikhlas, surat yang tidak ada riya di dalamnya. Masya Allah. Nah, itu salat tahajud. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kita akan masuk di salat tarawih. Jam berapa ini? Jam berapa adzan? Tinggal 3 menit ya? 4 menit. Ada pertanyaan? Atau kita lanjut salat tarawih? Hah? Lanjut? Oke. Salat tarawih. Apa itu salat tarawih? Salat tarawih itu adalah sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Itu salat tarawih. Kata tarawih itu lughatan secara bahasa bentuk jamak daripada tarwiha. Bentuk jamak daripada tarwiha. Jamaknya tarawih. Artinya apa? Artinya itu istirahat. Ente istirahat, iya, tarwiha, istirahat. Jamaknya tarawih, banyak istirahat. Situ kita kalau sholat tarawih banyak istirahat tidak? Banyak. Setiap 2 kali salam istirahat. Setiap kali 2 salam istirahat. Istirahatnya bagaimana? Ya dengan zikir misalnya fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratu wa rahmah ya tawwab ya wasil maghfirah ya arhamar rahimin. Ada yang bafetu, ada yang bukan bafetu ya. Pakudus sedang. Ada yang pakudus ya? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratu wa rahmah ya tawwab ya wasil maghfirah. Pokoknya saya waktu itu awal di Gorontalo saya tak kage memang tak kage sekali. Jadi waktu saya sholat di masjid, habis sholat tarawih, saya tidak tahu masjid itu begitu sholatnya. Saya karena biasa sholat di masjid Arab atau masjid An-Nur. Masjid An-Nur itu pelan. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratu wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Enak. Masuk di masjid selain masjid An-Nur, saya di saf depan. Saya di saf depan. Baku ganti jadi imam waktu itu. Saya suruh jadi imam. Satu orang jadi imam. Jadi dia dulu sampai 8 rakaat baru saya akan ganti. Dia dulu jadi imam, saya di belakang imam berarti kan. Di samping kan orang-orang yang babataria kan. Itu memang saya pejantung ya Allahumma shalli alaihi. Jadi dia ini belum salam kedua langsung bataria duluan. Belum salam kedua padahal. Jadi baru imam bilang assalamualaikum warahmatullahi fadlan minallahi wa ni'mah. Ya Allah. Itu dia bilang ya Allahumma shalli alaihi. Baru yang anehnya satu orang yang bilang fadlan minallahi wa ni'mah, ini bilang wa maghfiratu wa rahmah. Baru satunya bilang ya tawwab ya wasil maghfirah ya arhamar. 3 susun kan? Masya Allah. Nah itu sampai ada namanya istirahat. Istirahat setiap kali 2 rakaat. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis keutamaan daripada qiyamul lail atau salat tarawih ini
Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan salat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang lalu. Ya. Ini keutamaan daripada salat tarawih. Ya. La ilaha illallah. Ya. Kemudian dalil yang ketiga daripada landasan seseorang atau kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan salat tarawih itu disebutkan dalam hadis Anis Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, kanu yaqumuna ala ahdi Umar, ya, para sahabat Nabi dulu itu di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Ya, mereka salat malam ketika salat tarawih di bulan suci Ramadan di masa Sayyidina Umar 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Dan memang Sayyidina Umar bin Khattab yang mengumpulkan para sahabat itu untuk salat berjamaah, dan sepakat mereka melaksanakan 20 rakaat. Sampai sekarang di Mekkah dan di Masjidil Haram Mekkah itu melaksanakan 20 rakaat. Ya, karena memang itu dari masa zamannya Sayyidina. Sekarang berbicara masalah hukum. Itu tadi dalil landasan tentang disunnahkannya salat tarawih. Hukum, ulama sepakat, ya, ijma'ul ulama anna salat tarawih sunnah. Sesungguhnya salat tarawih itu adalah sunnah. Bukan wajib tapi sunnah, ya. Sunnah. Cuman memang kebanyakan dari kita ini tidak menjaganya. Maka kita tetap harus tetap menjaga salat tarawih ini, karena dia satu tahun satu kali datangnya. Kesepakatan ijma' para ulama. Baik, sekarang berbicara masalah jumlah rakaat. Ulama berbeda jumlah rakaatnya. Ya, tadi sudah sepakat, ya, sepakat tentang kesunahan salat tarawih. Sekarang jumlah rakaatnya berapa? Nah, ini ulama khilaf. 4 madhab kita sebutkan. Ini ulama salaf, ya, 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, dalam kitab-kitab para ulama dari kalangan madhab Imam Abu Hanifah, fa innaha 20 rakaah siwal witr indana. Sesungguhnya salat tarawih itu 20 rakaat selain salat witir. 20 rakaat selain witir. Itu madhab Imam Abu Hanifah. Berarti mirip dengan kita, tidak? Mirip, ya. Selama ini kita lakukan 20 rakaat selain witir. Sekarang Imam Malik, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah. Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, beliau katakan, ya, wastahabba jama'atun minal ulama was salafis salih bil Madinah 20 rakaah wal witr. Telah menjadi atau ulama salaf itu mensunnahkan di kota Madinah, karena Imam Malik di kota Madinah, ya, salat tarawih itu 20 rakaat dan witir. 20 rakaat dan witir. Berarti kata para ulama, berarti witir sudah di dalam itu. Ya, witir berarti sudah termasuk di dalam kata para ulama. Nah, tapi di sini juga disebutkan ada juga sebagian pendapat ulama yang menganjurkan 36 rakaat. Ya, sittan wa thalathina rakaah wal witr. Ya, jadi begini, astagfirullah, salah, ya. Pendapat Imam Malik itu mengatakan 20 rakaat, setelah itu kita sambung dengan witir. Pendapat yang kedua dari pendapat Imam Malik itu 36 rakaat, setelah itu witir. Banyak tidak 36? Lebih banyak dari 20 berarti. Ya. Kemudian dari madhab Imam Syafi'i. Dari madhab Imam Syafi'i mengatakan, ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, salatut tarawih sunnah bi ijma'il ulama wa madhabuna annaha 20 rakaah bi 10 taslimat.
Sesungguhnya salat tarawih itu adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama, dan madhab kami, madhab Syafi'i, menurut beliau annaha 20 raka'ah bi 10 taslimat. Sesungguhnya ada 20 rakaat dengan 10 kali salam. 20 rakaat dengan 10 kali salam. Itu salat tarawih dalam madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wafat pada tahun 620 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni, wa qiyamu syahr Ramadan 20 raka'ah, yakni salat tarawih. Dan sesungguhnya daripada salat tarawih itu 20 rakaat. Jadi sekarang kalau ada yang menisbatkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat salat tarawih. Wahia sunnah muakkadah, dan itu termasuk sunnah muakkadah. Kesimpulannya dari ulama salaf tadi, yang saya sebutkan 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Abu Hanifah 20 rakaat. Madhab Maliki 20 rakaat. Ada juga pendapat 36 rakaat. Madhab Syafi'i 20 rakaat. Madhab Ahmad bin Hanbal 20. Mana yang bilang 8? Ini kalau bicara madhab salaf ya. Ini madhab salaf semuanya. Artinya ini madhab mereka para ulama, 4 madhab salaf. Oke? Tapi jangan khawatir, kita sebutkan pendapat ulama yang mengatakan 8 rakaat, tapi bukan ulama salaf. Jadi yang salaf siapa? Yang salaf kita yang melaksanakan 20 rakaat dong. Tapi kita tidak salahkan orang yang melaksanakan 8 rakaat, tidak masalah. Yang salah itu yang tidak sampai yang tarawih, itu yang salah. Ya kan? Tapi masih sampai yang tarawih tidak ada masalah. Oke, pertama ini disebutkan yang mengatakan bahwasannya sholat tarawih itu bebas saja, bebas, yakni ala rahatak. Boleh 23, boleh 11, boleh 13. Ya. Boleh 23, boleh 11, boleh 13. 13 rakaat, termasuk witir di dalamnya. Itu pendapatnya siapa? Itu pendapatnya Syekh bin Baz. Itu pendapatnya Syekh bin Baz yang pertama. Oke, dalam kitab Majmu' Fatawa dari beliau Syekh bin Baz. Ya, panjang ya, perkataannya panjang di sini. Ya, walam yuhadd raka'ah muayyana la fi Ramadan wala fi ghairihi, agak panjang. Intinya begitu tadi. Ya. Kemudian berikutnya pendapat yang kedua dari Syekh Imam Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasannya jumlah salat tarawih itu 11 atau 13, termasuk witir di dalamnya. Akan tetapi menurut beliau boleh orang yang salat 20 rakaat. Itu Syekh Imam Al-Utsaimin, masih ringan. Silakan yang 20, fadhal. Tapi beliau mengambil yang 11 atau 13. Oke. Itu dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin. Kemudian Syekh Albani mengatakan 11 rakaat. Artinya sholat tarawih itu hanya bisa dilakukan 8 rakaat. Itu menurut Syekh Albani. 3 witir. 8 tambah 3 berarti 11 ya. 3 witir. Ya. Maka tidak boleh lebih dari itu, apalagi sampai 20. Itu kata Syekh Albani. Tidak boleh. Harus 8. Tidak boleh 20. Masya Allah. Kala-kala imam sahabat Nabi Umar bin Khattab berarti. Tapi di sini intinya di sini jamaah sekalian, ulama semua ya, semuanya ulama. Dan mereka berijtihad. Tapi kalau ada yang tanya, yang melakukan 20 salah, itu yang kami tolak. Kenapa? Karena ulama salaf atau yang mengatakan kami yang salaf yang melakukan 8 rakaat. Saya bilang kok salaf? So, saya minta sebutkan ulama salaf yang menyebutkan 8 rakaat. Kan 4 madhab menjadi patokan kita dalam fikih. Dalam fikih kan mengatakan 20 rakaat semuanya, tidak ada yang mengatakan 8. Kok Anda tetap ngotot, Anda mengatakan Anda yang paling benar? Kalau Anda katakan, oh saya mengikuti imam ini, silakan, fadhal. Saya tidak larang.
Yang saya larang itu, yang saya kesali itu kalau orang yang tidak sholat. Ini pun juga kan cuma sunnah, bukan wajib sholat tarawih. Tidak perlu bakal lain. Nah, ya. Jadi terserah mau 8 silahkan, mau 20 silahkan. Tapi kalau bicara kami salaf, ini tidak. Yang salaf 20 bukan 8. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kapan waktu pelaksanaan sholat tarawih? Ya, waktu pelaksanaan sholat tarawih itu ya dia sama ya dengan sholat tahajud, terbentang luas sejak dari masuk antara sholat isya ya sampai datangnya waktu subuh. Ya, dengan syarat apa? Sudah melaksanakan sholat isya. Sama dengan tahajud dia, mirip-mirip. Nah, itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yadkhulu waqtu tarawih bil faraq min salatil isya wa dzakara al-Baghawi wa ghairi. Nah, itu panjang, intinya seperti itu. La ilaha illallah. Bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih? Sama yang dilakukan oleh caranya 2 rakaat, 2 rakaat 2 salam. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Ya. Dan memang disampaikan oleh para ulama, salah satunya mazhab Syafi'i, tidak boleh 4 kali 4 rakaat 1 kali salam. Tidak sah. Itu disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Tidak sah orang yang sholat 4 rakaat 1 kali salam. Dari mana dalilnya? Dari Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sholat malam dan sholat waktu siang? Sholatul lail wa sholatul nahar. Kata Nabi apa? Matna, 2. Tidak Nabi bilang arba, tidak ada. Matna, 2. Itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan sholat 4 rakaat, maka sholatnya menjadi sholat mutlak, tidak menjadi sholat tarawih. Oleh kalangan jumhur ulama mengatakan demikian. Ya Allah, fikih memang begini. Jadi harus dijelaskan detail. Ya, ini panjang juga. Apa bedanya sholat tarawih dengan sholat tahajud? Kalau sholat tahajud itu pensyariatan sudah lebih dulu dibandingkan sholat tarawih. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau sholat tarawih Nabi Muhammad hanya lakukan cuma beberapa kali, cuma 3 kali, cuma 3 malam. Setelah itu Nabi tinggalkan. Setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat. Perbedaan yang ketiga, takhsisus syahr, mengkhususkan bulan. Sholat tahajud di bulan apa saja, sedangkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian kalau sholat tahajud kalau sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, sedangkan sholat tahajud tidak dilakukan secara berjamaah. Kemudian berikutnya, kalau sholat tahajud itu harus dengan tidur terlebih dahulu, sedangkan tarawih tidak harus tidur. Kemudian perbedaan berikutnya adalah jumlah rakaat. Ya, ada 2 rakaat. Kalau sholat tarawih itu rakaatnya 20, sedangkan tahajud tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya, kemudian berikutnya hukum berbeda, al-hukmu. Hukum bagi Nabi, ya, para ulama itu telah sepakat, ya, berijma bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah, baik untuk Nabi maupun untuk kita. Tapi beda dengan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu bagi Nabi wajib, sedangkan bagi kita sunnah. Kalau sholat tarawih bagi Nabi sunnah, bagi kita juga sunnah. Tapi kalau sholat tahajud itu bagi Nabi wajib, sedangkan bagi kita sunnah. Kemudian kalau sholat
Tahajud itu tanpa istirahat, tidak disebutkan harus istirahat. Beda dengan sholat tarawih, itu dianjurkan untuk istirahat. Itu dinamakan tarawih. Ada istirahat setiap kali 2 kali salam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan masuk kepada pembahasan sholat witir. Seperti apa sholat witir? InsyaAllah pada pekan depan biidznillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u min nafsin la